Nah, kan jalurnya begini, ketika mereka menggunakan politisasi agama, mempolitisasi agama dengan menggunakan kesucian, lambang-lambang kesucian. Contoh, ngaku cucu Nabi. Dia ngaku di Indonesia, weh, masa dia cucu Nabi? Jawabannya gampang. Oh iya, kan dia tercatat punya buku nasab. Lah buku nasab yang mencetak siapa? RA. Sedangkan orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, yang menyombongkan dirinya, menyombongkan nasab. Sudah aman? Mereka orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, yang bersembunyi di balik sebuah lembaga suci, yaitu RA. Orang-orang itu mengajak umat, memprovokasi umat untuk membenci pemimpin, untuk membenci rezim. Rezim itu berarti pemerintahan, sistemnya. Ini orang adu domba. Ini adu domba. Paham nggak sampai sini? Kenapa bukan orang-orang pribumi? Yang jadi pertanyaan, kenapa bukan orang-orang pribumi yang bikin provokasi? Yang provokasi itu adalah orang-orang keturunan. Dari dulu sampai kemarin. Dan saat ini yang tidak setuju dengan penelitiannya Kiai Haji Imaduddin adalah ya mereka lagi, orang-orang yang sudah nggak laku. Ya orangnya itu lagi. Loh, ini bukan tanpa sebab. Ini hukuman mungkin dari Allah. Ketika Allah itu sudah memberikan hukuman, jalannya dari mana saja. Nah, sebuah lembaga yang katanya suci tetapi menjadi kotor, tempat persembunyian mereka orang yang kerjanya adu domba kepada siapa? Terhadap masyarakat, terhadap umat. Dia adu kepada pemerintahannya, dia adu terhadap rezimnya. Ya, apakah kalian sudah lupa? Kita ini di sini hadir bukan untuk memprovokasi. Kami di sini bicara untuk mengingatkan kepada kalian semua. Ya saran saya sih, ya sok aja. Saran saya sok aja. Sekarang kalau bisa. Maka saya sampaikan, kalau ini terjadi waktu itu, Yai Imaduddin itu sudah dipersekusi, itu didatangin orang banyak. Dan kami itu pengen menjebak gitu loh. Ini mana lagi yang mempersekusi nih orang-orang ini? Kita sedang menunggu itu. Kita mau bikin rame, apa adanya. Kita terang-terangan, kita tantang mereka. Ya, ini kelompok-kelompok nggak bener kok. Jadi kecintaan kita kepada Ahlul Bait, kecintaan kita terhadap zuriat Rasul dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang mengaku cucu Nabi. Coba Anda bisa perhatikan, masih banyak para habaib yang kita cintai, para habaib yang alim nggak umprus tuh santai-santai aja. Kenapa? Merasa tidak pernah menjadi provokator, merasa menjadi orang alim dan tidak sejumawa si Bahar yang mengaku sebagai cucu Nabi. Betul apa enggak? Biasa-biasa aja. Maulana Habib Lutfi santai-santai aja, malah tambah sakti. Habib-habib yang lain santai-santai aja, paling juga Habib-habib FPI. Betul apa betul? Saya di sini tidak provokasi, saya mengingatkan karena itu adalah pelajaran sejarah kemarin, waktu kemarin.
Sejarah apa? Sejarah negaramu hampir chaos gara-gara kelompok-kelompok itu, saudara. Saya mengingatkan, bukan provokasi. Segala sesuatu kejadian harus kita jadikan sebuah pelajaran. Saya ingatkan masa itu. Negaramu hampir chaos. Pimpinanmu, kepala negaramu hampir ditumbangkan atas dasar provokasi menggunakan tendensi agama. Agama Islam yang kita, ya Allah, yang sangat suci, ya Allah, dipolitisasi. Emblem-emblem keagamaan serta lembaga yang suci digunakan untuk cara-cara yang kotor seperti ini. Saya ingatkan itu. Negaramu itu hampir chaos hanya gara-gara kelakuan-kelakuan orang-orang itu yang bersembunyi di balik RA Robitoh. Dan saya sampaikan apa adanya. Bukan salah RA-nya. RA menjadi hancur, menjadi kumuh marwahnya. Gara-gara apa? Di dalam rumahnya sangat kotor sekali, manusia-manusianya seperti bajingan. Saya kasih tahu. Kenapa saya bilang begitu? Lah iyalah. Lah ngumpulin umat, provokasi umat. Panggilan jihad. Saya yang berbicara Bahar bin Smith, saya mengalir darah Rasulullah. Jahanam enggak kayak begitu? Sejumawa itu, sesombong itu. Gila. Dasarnya umat muslim di Indonesia, waduh, saking cintanya terhadap habaib, dimanfaatkan kecintaan itu. Habis sudah akhirnya menjadi budak. Panggilan jihad, jihad, datang semua ke Jakarta berbondong-bondong dari semua pelosok negeri. Dibela-belain, ada yang naik pesawat, ada yang naik kapal, ada yang naik darat. Aparat negara saat itu hampir chaos, mencegah. Lalu untuk menghadapi itu, aparat kepolisian sampai TNI kadang-kadang di bala bantuan kan, bala bantuan dari TNI kan dihadirkan. Polri, akhirnya terjadilah kerusuhan, terjadilah demo-demo, aksi-aksi yang tidak penting, yang membela satu orang, bukan membela umat. Nah kalau demo kalian mau melibatkan se-Indonesia mengusut tentang korupsi, kita dukung. Menghina hanya satu orang yang namanya katanya imam besar. Lewang imam besar sedang umroh kok dibela. Ini kan lucu. Imam besar kan saat itu sedang umroh. Betul saudara? Betul? Betul. Apa yang harus dibela? Habis itu negara berchaos. Kepolisian sibuk di mana-mana untuk mencegah supaya apa? Supaya bisa tetap tertib. Kerusakan di mana-mana. Tahu nggak, untuk mengerahkan aparat kepolisian, tentara-tentara menghabiskan anggaran berapa miliar, berapa triliun? Itu duit sopo, duit muka beh. Hei rakyat Indonesia, duitnya sopo, duitnya rakyat. Jadi hasil dari kerusakan itu untuk mencegah, untuk mengamankan, untuk mengawal kelompok-kelompok itu, negara sudah menghabiskan biaya banyak. Pelopornya siapa saudara? Pelopornya adalah oknum imigran. Itulah promotornya. Provokatornya siapa saudara? Mereka adalah oknum imigran. Mereka lah provokatornya. Di-endorse terus, bikin rusuh. Nah ini mau pilpres lagi 2024. Dari apapun itu, kalau kalian kelakuannya masih mempolitisasi agama, menggunakan lembaga-lembaga suci untuk kau jadikan cara-cara politik kotormu, habis sudah gak laku sekarang. Gak usah cari panggung lah menjual agama. Agama gue gitu loh. Ayo, betul apa enggak? Fakta apa enggak itu? Apa yang saya sampaikan? Fakta atau tidak saudara?
bagi orang-orang yang budak. Dimikir saudara, Arya provokator katanya. Wah, bukan. Saya nggak provokator, saya mengingatkan kejadian saat itu. Hei polisi, lihatlah saudaraku. Hei tentara-tentara nasional Indonesia TNI, lihatlah saudaraku. Dengarlah apa yang saya sampaikan, betul atau tidak? Betul. Pribumi nggak ada kelakuan seperti itu. Damai, adem, tentrem. Gus Arya itu adu domba katanya. Bukan adu domba. Gus Arya nggak suka adu domba, sukanya adu manusia. Oh enak saja. Emangnya saya kelasnya Roma Irama? Adu domba di adu domba. Bukan. Adu manusia. Adu manusia yang seperti apa? Ideologinya. Ketika ada manusia yang ideologinya sudah tidak NKRI, kita adu sekalian. Mending, oh aku jadi presiden, oh tak tembaki siji-siji kok. Mau modal ngono-ngono kuwi. Betul saudara? Ya? Ayo, fakta apa tidak apa yang saya sampaikan? Bener apa hoax? Saya adalah sejarah, saksi sejarah saat itu. Saya masih ingat semuanya. Sekarang ketika kebenaran itu mencari jalannya sendiri, dan Allah ketika sudah menghendaki jalannya dari mana saja untuk menumpangkan manusia-manusia picik dan munafik seperti itu. Takbir! Allahu Akbar. Jadi memang sudah saatnya generasi anak bangsa itu harus dibangunkan dari tidurnya. Singa-singa macan-macan Nusantara harus dibangunkan dari tidurnya. Anda sudah cukup terlalu lama bermimpi, sedangkan mimpi-mimpimu digerogoti oleh mereka para celeng-celeng bersorban saudara. Sudah kita isi semua saudara. Laskar-laskar NKRI kita yang mengawal tentang Wali Songo juga sudah ada berapa provinsi saudara. Sudah ada berapa provinsi saudara. Di daerah masing-masing nanti koordinasikan ketika ada perlakuan persekusi saudara. Ya. Nanti kita komandokan saudara.